Saya Hermalia sebagai remaja 1. Saya Rosa Sufiat Rahman sebagai kameramen 1. Saya Wulan Fitriasari sebagai pengedit. Saya Non Jauhar Aminah sebagai remaja 2. Saya Aura Putri sebagai kameramen kedua. Saya Yunita Sarah sebagai bidan pemeriksa. Assalamualaikum, selamat siang. Ini menstruasinya tidak teratur. Oh, memangnya kita itu dalam 1 bulan dapat menstruasi 5 hari. Oh, 5 hari. Kalau 5 hari itu bisa dengan lama juga normal kecuali mungkin hormonnya lagi tidak stabil atau itu bisa pengaruh KB ya. Apa nih? Ya intinya hormonnya. Gitu aja. Ya Bu, soalnya hormon itu kadang-kadang kayak cuma 5 hari sekali dari seminggu. Kita bisa lihat di aja. Dan beberapa bulan depan kalau masih Apakah kesehatan reproduksi remaja itu? Kesehatan reproduksi remaja adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Apakah penting menjaga kesehatan reproduksi pada remaja? Pada dasarnya, remaja perlu memiliki pengetahuan seputar kesehatan reproduksi, tidak hanya untuk menjaga kesehatan dan fungsi organ tersebut, akan tetapi dengan informasi yang benar terhadap kesehatan reproduksi akan menghindari remaja melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Masa remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa. Pada masa remaja terjadi perubahan fisik maupun biologis, sehingga remaja harus tahu dan mengenal tentang sistem reproduksi beserta perubahannya. Organ reproduksi remaja berbeda dengan organ reproduksi pada masa kanak-kanak. Organ reproduksi pada remaja, anus dan saluran kencing bermuara di sekitar alat kelamin. Mengapa kita harus menjaga kebersihan organ reproduksi? Karena di sekitar organ reproduksi itu terdapat rambut atau bulu-bulu halus. Kemudian terjadi peningkatan kelenjar dan peningkatan produksi keringat di sekitar alat kelamin. Hal ini akan menyebabkan alat kelamin dan area sekitarnya menjadi kotor dan lembab, sehingga kuman dan jamur mudah sekali tumbuh dan berkembang biak yang dapat mengakibatkan timbulnya penyakit. Bagaimana cara menjaga kebersihan organ reproduksi? Pertama, biasakanlah membasuh dengan air bersih dari arah depan ke belakang dan keringkan menggunakan handuk kering sebelum menggunakan celana dalam. Gunakanlah celana dalam yang bersih, tidak ketat, dan berbahan menyerap keringat. Gantilah celana dalam 2 kali sehari. Jika berada di tempat umum, pilihlah toilet yang kebersihannya terjaga. Jika menggunakan toilet umum, sebaiknya menggunakan air yang mengalir karena air yang berada di bak penampungan kemungkinan mengandung bakteri dan kuman. Selalu menggunakan air bersih untuk membilas alat kelamin sesudah membuang air. Hal-hal penting dalam menjaga kesehatan reproduksi pada pria. Mencukur rambut kemaluan secara berkala untuk menjaga tetap pendek agar bakteri tidak mudah tumbuh. Pria penting untuk melakukan sunat untuk mencegah penumpukan kotoran pada lipatan penis. Islam mewajibkan sunat bagi seorang laki-laki. Jaga kelembaban, jauhi kebiasaan memangku laptop di paha karena akan meningkatkan suhu alat kelamin. Hal-hal penting dalam menjaga kesehatan reproduksi wanita.
Pada saat menstruasi atau haid, gunakan pembalut bersih dan ganti 2-3 kali dalam sehari atau setiap selesai buang air kecil atau bila pembalut telah penuh darah atau pada saat mandi. Bila pembalut yang digunakan pembalut sekali pakai, maka bersihkan atau bilas dahulu dengan air, lalu bungkus kemudian buang ke tempat sampah. Bila pembalut digunakan berkali-kali, biasanya terbuat dari kain handuk atau kain yang daya serapnya tinggi, segera cuci bersih setelah dipakai, jemur dan sampai kering, kemudian setrika untuk mematikan kuman dan pembalut siap digunakan kembali. Hindari penggunaan panty liner secara terus-menerus karena akan menyebabkan iritasi. Hindari juga penggunaan cairan khusus pembersih organ wanita secara rutin karena akan mengganggu keseimbangan pH dalam vagina. Hal ini akan membunuh bakteri baik yang ada di vagina dan akan memicu tumbuhnya jamur dan bakteri yang merugikan. Kebersihan itu sebagian dari iman dan bersih itu pangkal kesehatan. Ayo, biasakan hidup bersih. Itu saya dari kesimpulan saya kasih video itu kan sudah mengerti dulu. Alhamdulillah udah Bu, udah Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya proses reproduksi merupakan proses melahirkan seseorang ya. Kayak yang melahirkan, memiliki anak kayak gitu ya. Yang menjadi tanggung jawab bersama laki-laki atau perempuan. Karena itu si laki-laki dan perempuan itu harus mengetahui dan mengerti mengenai berbagai aspek kesehatan sebelum Jadi kayak kalau kita menikah tuh melakukan pengecekan ya bisa disebut itu sama dia kalau mau nikah itu bisa disuntik dulu ya, imunisasi itu konsul dulu dalam bidang. Terima kasih.